channel YouTube gue hanya di Hasil Bincang Ocha. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan juga share ya. Dan pastinya kali ini kita akan kehadiran narasumber yang udah gue mention pada episode sebelumnya, dimana kalau misalkan lo udah bener banget jawab pertanyaan gue, lo akan mendapatkan giveaway yaitu berupa pulsa. Nanti pemenangnya siapa akan gue kasih tahu setelah kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita yang satu ini pada hari ini. Ini merupakan cowok ganteng, idola para wanita, ya nggak? Dan yang pastinya ini jago banget masaknya, yaitu Chef Norman Ismail. Halo Chef. Halo Cak. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Tos dulu dong kita. Tos dulu dong. Aduh, gila ya, ternyata Chef Normannya ganteng banget aslinya loh. Oh, soal. Oke. Salah. Behave. Gimana Mas Norman? Sehat? Alhamdulillah Sehat sehat. ya. Ocha gimana sehat? Alhamdulillah. Sepedahan sehat. mulu kayaknya. Oh iya dong, ngilangin stres. Ya. Masih Tapi bisa- katanya apa tuh? kalau udah sekarang usia berapa? Kok ini jadi dia yang wawancara gue sih? Kebalik ya? salah ini YouTube Salah. gue. Jadi- Tergantian kita collab. Enggak, kita sharing Oh aja. iya, sharing. Mungkin di usia yang ya seperti kayak kita ini 20-an something ya. Di usia yang 20-an something ini nggak boleh banyak-banyak naik sepeda. Apalagi sampai tiap hari. Oh gitu ya, kenapa? Lama-lama nanti jauh. Nggak pulang-pulang Nggak, dong. soalnya gue kalau misalkan mau naik moge masih belum mampu beli, nggak bisa juga. Jadi gue naik sepedanya dulu. Oke, waduh, gila Iya, Chef Norman gimana? nih. Seru banget ya orangnya ternyata ya. Nah ini lo kan idola ibu-ibu wanita dari segala macam usia gitu kan. Kenapa sih lebih milih jadi chef? Kenapa nggak jadi bintang sinetron, foto model, bintang film gitu? Sebetulnya kalau saya tuh mungkin harus gini, dapat Piala Citra dulu, baru saya jadi. Nggak kebalik ya? Balik ya? Enggak, belum aja. Belum aja. Tapi tawaran ada? Tawaran ada. Jadi sebelumnya beberapa kali emang ada yang nawarin saya untuk main sinetron. Cuman mungkin lebih ke kayak pembagian waktu. Tapi kemarin ada sih sinetron kayak sitkom, tapi belum tayang sih. Oh, gitu. Jadi dia kayak sitkom gitu, agak-agak sedikit religi. Oh jadi lo pasti jadi ceritanya- ustadznya ya? Iya, gue jadi ustadz. Karena ini brewokan. Nggak tahu. Gue jadi ustadz sakti lagi. Ustadz Sakti. Gitu. Ustadz Sakti. Itu keras sakti. Kelas sakti. Gitu. Jadi cuman belum tayang. Oh belum tayang, tapi udah syuting, udah selesai. Udah syuting. Karena kenapa dulu nggak mau ambil, sekarang ambil karena banyak sekali pertimbangan. Satu, buat gue itu adalah kayak apa ya? Bisa belajar lah. Maksudnya kita bisa belajar banyak. Challenge, makanya udah deh gue ambil. Terus ya siapa tahu kalau misalnya emang punya luck juga di situ. Dan ada yang nawarin lagi ya udah. Ini bukan karena apa namanya honornya lebih kecil dibandingkan jadi seorang chef gitu enggak ya? Enggak sih, lebih ke pengaturan waktunya aja lah, pengaturan waktu. Oh, gitu. Karena kemarin kebetulan pas ditawarin waktunya pas dan gue lagi pengen banget sesuatu yang baru, jadi ya udah, udah deh, oke deh. Jadi sampai gue sempet belajar kelas Acting. kelas acting private, maksudnya kayak teater gitu, Iya, kayak iya, teater. iya. Karena perlu juga kan, maksudnya selain kalaupun itu nggak kepake di nanti gua nggak ada callingan film, itu kepake pada saat masak atau apa. Karena kan beberapa kali kayak ngisi acara reality show yang ada masak, Lo itu disuruh acting juga? kurang lebih seperti itu. Karena misalnya ada satu sketsa yang tadinya gue cuman masak, lama-lama gue terlibat dalam sketsa itu dan harus apalagi di blending, di mix sama komedian-komedian yang sudah jam terbangnya sudah tinggi. Otomatis kan kita harus ngikutin juga ya. Di satu sisi salut banget sih sama semua komedian karena pinter banget gitu loh. Pinter gimana ngolah suatu cerita jadi bahan yang lucu gitu. Tapi lama-lama gue belajar banyak dan emang harus pantesan. belajar. Tadi Mas Norman udah ini ya, udah bisa ngelucu tadi di sini. Ya. Ya gitu.
ternyata wah gila, keren banget ini emang komedian ini. Tapi emang udah mulai suka Gampang. sama dunia acting nggak? Iya suka. Jadi sebenarnya lama-kelamaan tuh dipikir-pikir apa yang saya kerjain itu adalah iya perlu acting juga kan, karena misalnya di rumah lagi kurang bagus lah. Oh, berantem sama lagi istri agak-agak gitu. nggak pernah berantem sama nggak istri. Pernah. Oh, Waduh, pengantin baru susah. nggak pernah berantem sama istri. Jadi misalnya pokoknya lagi nggak mood lah untuk nggak syuting, untuk kerja. Tetap kan kita harus presenting kita di depan kamera, di depan kru untuk membawakan acara yang sudah dimandatkan ke kita. Iya. Artinya kan kita harus simpan dulu, terus kita Profesional acting, ya. ya masuk. Kok nggak ketok-ketok dulu? Biasanya paket, oh enggak. Oh ini bukan paket, kita di restorannya. Bukan paket. Oh kita di Ini coffee kita shopnya. sekarang berada di coffee shopnya 450. 450. Makasih ya, Mas. Makasih ya Mas. Gimana rasanya? Enak banget. Enak banget ya. Jadi body dari kopi ini kayak tegas banget. Kopinya tuh nggak main-main. Meskipun tadi kalau aku lihat harganya nggak terlalu yang mahal nganterin ya. juga bodinya nggak main-main. Gede itu string fitness. Oh iya Mas Dwi. Bodinya Enggak. main-main. Gue nggak bercanda, ini kopinya enak banget. Enak banget ketawa mulu. Mbaknya, saya jadi malu. Abis ngomongin kopi, ngomongin body. Tadi kan ini, jadi itu sama yang nganter. Enggak, maksudnya body itu artinya dia kopinya enak, bagus ya, kopi bagus, terus dan dia ada campuran susunya juga, creamy, milky, gurih banget, enak banget. Kebetulan gue nggak suka kopi yang pakai gula. Oh gitu. Karena Sukanya pakai apa? Kopi. pakai perasa. Enggak, maksudnya Asli. Oke, ini pokoknya Pak Vivin tadi udah di-review sama Chef Norman. Ini Pokoknya kopinya enak banget, Pokoknya recommended. kalau misalkan kalian semua yang berada di sekitaran Bintaro, kalau misalkan mau pesen kopi yang enak ya di 415, bisa 415. juga dipesan atau diorder di aplikasi GoFood. Oke. Mas Norman, sebenarnya tuh predikat Chef Norman, chef ya, chef sendiri dengan koki itu bedanya apa sih? Gini, chef dan koki itu adalah ada beberapa pengertian sih. Satu, koki, kemudian chef itu kalau di dunia militer atau di struktur organisasi itu seperti jenjang karir ya. Chef itu bahasa Perancis, dari artinya aja chef pemimpin. Chef itu pemimpin, makanya ada chef de mission, ada chef de partie. Chef de mission itu biasanya misalnya kita mimpin salah satu kontingen, kita masih mengadop bahasa sana, sebutnya chef de mission. Terus cook itu adalah salah satu jenjang setelah komi, cook helper, baru cook. Jadi cook itu sebetulnya nggak harus seseorang yang kerja di restoran. Mungkin cook itu lebih ke seseorang yang terampil untuk menyajikan atau meracik bahan makanan menjadi makanan yang enak. Itu bisa disebut cook. Tapi dia tidak memikirkan manajemen. Karena chef itu kalau chef udah mikirin semuanya. mikirin semuanya. Makanya jenjangnya kan komi 3, komi 2, komi 1. Coba jenjangnya apa? Komi. Komi, gini aja deh, komi, cook helper, cook. Kemudian setelah cook itu baru naik. Jadi chef de partie. Chef de partie itu, nah di sini kan chef de partie sudah ada kata chefnya. Artinya dia sudah memimpin satu seksi, satu section. Macam-macam tuh sectionnya di dapur. Ada hot kitchen, ada garde manger, ada macam-macam. Garde manger itu section cold kitchen. Dia yang nyiapin salad, apa segala macam. Terus ada butcher yang ngurusin daging dan lain-lain. Kemudian ada sebetulnya di setiap hotel atau di setiap restoran struktur organisasinya beda-beda, tergantung dari dia ada berapa outlet. Oh, jadi kalau misalkan di hotel atau di kapal pesiar atau di restoran seperti itu tuh chefnya itu ada bagiannya masing-masing. Ada bagiannya masing-masing. Oh gitu. Jadi ada di antara sesama chef itu juga ada jenjang karirnya ada jenjang juga. karirnya juga. Oh, oke. Ada jenjang karirnya juga. Predikat paling tinggi adalah eksekutif chef. Eksekutif chef. Eksekutif chef. Di bawahnya adalah eksekutif sous chef. Oh, oke. Eksekutif sous chef. Jadi saya orangnya enggak lah, gue nggak mau ngerepotin orang tua. Dan pada saat itu juga
sebenarnya saya ditawarin PMDK. PMDK tuh mahasiswa undangan di Undip. Waktu itu saya dapat sastra Inggris. Cuman saya juga berpikir kalau misalnya saya ambil, itu kan tetap butuh biaya. Kita 4 tahun kuliah, kemudian kita stay di luar kota, gimana cara biayainnya? Ya, jadi saya khawatir malah nanti sekolah saya nggak kelar gitu loh. Nah, karena saya dari kecil kebetulan seneng masak, itu dari kecil sering ngerecokin ibu nenek gitu, masak dari SD. Yaudah deh, saya ambil perhotelan. Jadi saya ambil setahun dulu tuh, setahun kuliah di Bandung. Jadi ngambil diploma 1, itu pun saya dikasih uang sama kakek saya. Udah deh, nih uang untuk 1 tahun. Kalau misalnya bener ya bisa cukup nih. Jadi istilahnya saya dikasih uang gelondongan nih, uang. Lu sekolah nggak tahu deh biaya sehari-harinya kayak gimana. Cuman karena saya emang gue harus bisa. Akhirnya ya udah saya ke Bandung. Kalau itu tata boga apa? Tata boga, manajemen tata boga. Nah yang waktu D1 itu kita dapat semuanya dulu tuh. Hotel manajemennya dapat semuanya dulu. Jadi semua departemen dapat. Front office, accounting, housekeeping, food product, sama food service. Itu dapat semuanya. Nah, setelah D1 itu pun saya sambil kerja tuh. Kadang-kadang kalau misalnya weekend itu saya dapat kerja casual. Kerja casual artinya kalau misalnya ada function di hotel kan suka ada kerja tambahan tuh, tenaga kerja tambahan. Nah, biasanya ambil dari kampus-kampus kan. Kebetulan saya rajin, jadi saya sering dipanggil tuh sama restoran-restoran, bukan sama restoran, jadi sama biasanya hotel nyarinya ke kampus kan. Jadi sama kampus tuh panggil Norman. Dulu tuh saya dibayar untuk 8 jam kerja 7.000. 8 jam kerja 7.000? 7.000. Tapi 7.000 itu lumayan ya? Lumayan pada saat itu saya bisa makan mewah. Maksudnya dapat 7.000 ya sekali kan makan mewah. Jadi makanan mewah saya saat itu adalah kalau nggak Pizza Hut, McD, KFC. Tahun berapa tuh? Berapa ya? 96 kali, 96, 97 kalau nggak salah. Terus saya sempat jadi DJ juga di Dunkin Donut. Masih nanya, emang di Dunkin ada? Ada tau nggak Dunkin Donut punya DJ? Nyuci piring, Mbak. Kayak air. Oh iya, lucu juga ya maksudnya. Jadi pas ngelamar nih. Di Dunkin Donut. Iya, nyuci piring. DJ ya. Biar keren dong. Kerja di mana? Dunkin. Jadi apa? DJ. Bohongan anjing DJ gitu. Piring nyuci piring. Jadi pas ngelamar kirain kan mau dikasih seragam. Pada saat itu tuh kerja di Dunkin Donut lumayan oke lah penghasilannya, dapat seragam juga. Seragamnya bagus ya. Taunya disuruh pakai baju hitam putih. Kadang-kadang jadi DJ, kadang-kadang di public area jadi detektif. Jadi detektif. Enggak, kita duduk kalau misalnya ada yang kotor. Oh, ya. Beberes, bersih-bersih. Beberes. Ya. Itu kadang kalau yang nggak sakit hati sih. Jadi saat itu tuh bener-bener saya ya udah emang gue keadaannya kayak gini, lu nggak usah neko-neko sambil kuliah. Mas tau nggak ada jukebox tuh yang buat mesin buat musik tuh, yang gede tuh suka dimasukin koin kan. Gila Mas, itu tahun berapa? 90-an ya? Iya 90. Ketahuan banget umurnya Mas. Masih muda kan? Pada saat itu. Terus? Ya udah Mas tolong masukin koin. Oh ya udah. Sebenarnya kan mungkin kalau anak-anak sekarang nggak tahu ya mau atau enggak kayak begitu ya. Maksudnya itu kan perlu keberanian, perlu komitmen. Bisa aja sehari berani, besokannya udah gue nggak mau kerja lagi. Cuman kan kita mikirnya ya udah deh gue investasi untuk diri gue sendiri. Kerja tekun, mereka juga senang juga. Terus sempat sih saya ditawarin untuk kerja lanjut di situ, cuman saya nggak kerja lanjut di situ. Terus setelah on the job training itu 3 bulan ya saya on the job training. Nah saya langsung ditawarin kerja karena saya di salah satu hotel lah di Bandung. Jadi setelah ditawarin on the job,
setelah selesai on the job training saya langsung kerja. Jadi saya nggak pernah nganggur tuh. Alhamdulillah saya nggak pernah nganggur. Jadi rezekinya itu meskipun kecil-kecil tapi saya nggak pernah kelaparan. Karena pada zaman itu targetnya adalah bisa cukup makan, bisa cukup bayar kuliah. Kemudian ini berhubungan dengan gaji nih. Pengen tahu selama menjadi chef nih ya sebelum masuk ke dunia TV gitu ya. Tadi kan Mas Norman bilang gajinya dulu 7.000 di 8 jam per 8 jam, ya kan? Sampai gaji yang paling besar tuh berapa sih waktu itu menjadi seorang chef? Pengen tahu. Pada saat itu atau sekarang nih? Pada saatnya Mas Norman. Pada saatnya terakhir menjadi seorang chef. Tergantung ya, kadang-kadang setiap hotel, setiap restoran tuh beda. Gaji pokok kan kita itu ada gaji pokok, kemudian ada uang servis. Uang servis itu tergantung dari biasanya dari tingkat okupansi, tingkat hunian. Semakin tinggi tingkat hunian artinya uang servis juga kita akan semakin tinggi. Total deh, paling tinggi berapa megang? Berapa ya dulu ya? Mungkin 5-an ya, 5-6 juta. 5-6 juta per bulan? Tapi kalau sekarang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi pasti kalau sekarang. Nah terus dari seorang chef kemudian bisa dari work from kitchen, kemudian sekarang bisa kerja di studio, di TV itu gimana ceritanya? Itu udah temen kerja di TV. Oh, temen kerja di TV. Tuh. Yang satu di RCTI, istrinya kerja di Trans 7. Terus ada acara baru di Trans 7. Saya dipanggil casting, Mas Norman mau nggak di casting? Apa dicetak? Bukan dicetak, casting. Di casting. Casting. Ya udah akhirnya, oke, siap casting. Ya pertamanya sih masih kayak gimana ya, kamera tuh ternyata karisma kamera tuh. Oh ternyata lu berkarisma di kamera, makanya keterima. Makanya tadi kan aku bilang, wis ganteng juga ya. Kenapa nggak jadi ini aja bintang film atau bintang sinetron kan? Jarang loh ya kan, ada chef ganteng, jago masak, terus ini deh jadi karirnya bagus ya nggak sih? Amin. Nah jadi awal-awal sih, ya itu ya pas depan kamera kayaknya. Ini kita ngomong ke sebelah sini ngomong bisa nih, pas depan kamera langsung kayak nggak tahu, menurut gue tuh pada waktu itu kamera tuh karismanya tinggi banget sehingga kita nggak bisa, sementara kita itu adalah konsentrasinya dua, kita harus menyelesaikan memasak kita dan kita harus menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Jadi step-stepnya memasak itu gimana dan gimana caranya presenting ke pemirsa bahwa memasak itu mudah. Pada saat itu mungkin menjadi apa ya, challenging tersendiri ya buat Chef Norman. Sampai akhirnya ya kembali lagi karena kita mau apa ya, mau maju. Jadi ya udah kita harus giat belajar. Jangan-jangan ini nih yang bikin Chef Norman lebih beralih ke TV ketimbang kerja di industri ya kayak di perhotelan. Tetap kadang-kadang kita juga kan suka kangen sama vibes-nya. Kita ada di kitchen industry, kangen. Sesekali kadang-kadang suka ada acara, bukan acara sih, misalnya bikin dinner kitchen takeover dengan kerjasama dengan salah satu hotel. Saya yang jadi chefnya, saya leadnya di situ. Sering sih bikin kayak gitu. Oke, Chef Norman kasih tips dong mungkin untuk ibu-ibu atau remaja muda, remaja putri yang mengidolakan seorang Chef Norman Ismail mengenai cara memasak yang benar. Tipsnya seperti apa? Tips memasak yang benar, saya juga masih belajar sebetulnya. Jadi rendah mulu dari tadi nih. Sebenarnya tips memasak yang benar, masaklah sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak menurut yang orang lain inginkan. Masaklah sesuai dengan yang, kalau masak di rumah ya, yang sesuai dengan yang keluarga inginkan. Terus kalau misalnya masakannya gagal, nggak usah berkecil hati, tinggal masak lagi. Terus ya sering-sering melatih aja, sering-sering melatih, karena lama-kelamaan nanti kayak udah biasa aja. Nanti kalau misalnya mau masak kan nanti dengan otomatisnya bisa akan menata diri, nyiapin makanan untuk anak-anak misalnya, kan bisa bikin ayam yang diungkep tahan lama misalnya, itu nanti tinggal ngangetin lagi.
Terus untuk kaldu bisa disiapin. Kaldu itu kan bikin kaldu nggak seberapa ya. Iya. Itu disimpan bisa sampai setahun tuh. Sampai setahun, kaldu 6 bulan setahun sampai ya? setahun. Iya, kalau misalnya masaknya dengan benar itu awet. Iya. Heeh. Terus apalagi ya? Banyak sih ya hal ya utamanya itu terus apa namanya? Ya sering belajar aja. Sama nanti pas keluarga makan jangan lupa WhatsApp sama suami. Kalau komplain kamu tidur di luar. Nggak bisa kasih kritik dong. Iya. Bener. Kan pride di depan anak-anak. Iya. Enak mah gitu. Bener. Pokoknya harus bikin istrinya seneng dulu. Harus gitu, bikin ya seneng. Kan? So dimasakin loh gimana Iya. sih. Tapi itu bener tadi kata Chef Norman bilang kalau masak itu sesuai dengan apa yang kita suka. Gitu. Sama halnya kayak misalkan Rosalin dessert ya, Iya. langsung promosi kan. Iya, maksudnya tuh awalnya tuh mengolah makanan, bikin sesuatu itu sesuai dengan apa yang saya suka. Iya, benar. Saya suka dessert, saya suka yang manis-manis. Nyobain ini enak banget ya, apa ya, gimana ya rasanya, gimana ya caranya ya, itu yang saya cari dan itu aku cobain di rumah gitu. Sampai bener-bener seorang chef Norman bilang creamy, Enak, ya, enak bener-bener. gitu. Enak. Gitu, tapi bener, jadi masak pun juga sesuai dengan mood karena masak sesuai dengan apa yang kita suka, Iya. gitu kan ya. Betul. Oke, sudah cukup ya? Oke, terima kasih Chef Norman Ismail atas waktunya untuk Sama-sama. berbincang-bincang di hasil bincang Ocha. Terima Jangan lupa kasih. nanti juga dibantuin promosinya. Pasti dong. Terus udah gitu, apalagi ya? Pokoknya jangan lupa juga Iya. untuk selalu nonton, untuk di subscribe. Subscribe, komen, bunyiin loncengnya. Yes, terus apa lagi? Gak kerasa sudah 30 menit saya menemani Anda di rumah. Saya dan Ocha. Ini TV, Oh enggak ya, bukan TV. bukan TV di YouTube. Oke, terima kasih semuanya. Jangan Terima lupa kasih semuanya. nonton terus hasil bincang Ocha. Ocha. Dan setelah ini nih aku akan kasih tahu siapa-siapa aja pemenang yang akan mendapatkan voucher pulsa ya. Ada 3 orang pemenang dari episode selanjutnya. Di sini? Oh enggak ya? Bisa jadi di sini. Oh, salah. Iya kan, atau nanti habis tayangan ini habis gitu kan ada nomor telepon atau nama siapa gitu, Instagramnya akan muncul untuk mendapatkan hadiah berupa voucher pulsa Voucher. maksudnya ya. Oke, terima kasih Chef Roman Terima dan kasih. terima kasih semuanya. Sampai Terima ketemu kasih lagi di semuanya. hasil bincang Ocha episode selanjutnya. Bye bye. Ngobrol-ngobrol ambil minum. Ya, bla 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 bla. Ini tiap hari loh saya minum ini. Iya. Jangan lupa di bawah. Udah. Gila, standar broadcast banget.